UPP Radio 100 FM, musik dan informasi terkini, pas musiknya, pas infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang nih kerabat UPP. Kembali lagi dalam program Bijak Bincang Pajak. Dan nanti bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 nanti. Dan sebelum kita masuk nih dalam program talk show ngomongin tentang pajak, kayaknya kita harus perkenalan dulu nih sama salah satu kedatangan narasumber kita juga. Ada Kak Putri Pratama. Halo. Halo, Selamat Kak. bergabung Kak Putri. Dan for your information juga nih kerabat UPP, Kak Putri ini adalah ketua dari Tax Center UPP. Nah, ngomongin soal bincang pajak yang kita tajam di UPP Radio ini adalah salah satu program dari Tax Center Universitas Pasir Pengarayan juga ya. Dan pada hari ini kita juga kedatangan narasumber nantinya dari tim penyuluhan KP2KP Pasir Pengarayan. Nah, mengenai pengenalan pajak sebelum kita masuk dan pastinya ngebahas lebih dalam tentang pajak, kayaknya kita harus ngomongin dan ngasih tahu juga nih ke kerabat UPP apa sih sebenarnya Tax Center itu. Gimana tuh Kak Putri? Tax Center ini merupakan lembaga pendidikan yang mendukung kegiatan akademik dan pengabdian masyarakat dalam bidang perpajakan. Biasanya itu rata-rata hampir semua universitas tuh ada Tax Center ya. Oke. Nah, ternyata kerabat UPP ini salah satu wadah seperti itu ya. Dan apa aja nih Tax Center ini melayani di bidang apa aja sebenarnya nih Kak Putri? Karena Tax Center UPP ini baru didirikan ya Kak, kira-kira bulan 3 tahun 2021. Jadi kita masih terfokus dalam pelaporan SPT, pembuatan ID billing juga bisa. Cuma nanti insya Allah bulan 9 kita akan di BIMTEK lagi. Dan seperti pembuatan NPWP atau perhitungan perpajakan insya Allah udah bisa gitu. Oke, jadi ini kerabat UPP baru melayani yang namanya SPT, kemudian tapi juga nanti bakalan launching juga yang namanya NPWP nomor pokok wajib pajak Ya. seperti itu ya. Menarik sekali. Dan untuk pelayanan yang disediakan di Tax Center UPP ini apakah nantinya akan dikenakan tarif biaya atau tidak nih Kak? Kita sama ya kayak kantor pajak, tidak dikenakan tarif sepersen pun. Oke. Jadi gratis. Jadi sangat gratis Ya, gitu ya, benar. tanpa pemungutan biaya apapun Ya, nih kerabat UPP. Oke, terima kasih ya Kak Putri atas informasinya. Ya semoga bisa menambah wawasan kita juga pastinya ini buat kamu juga yang pengen bergabung di Tax Center mungkin ya. Iya Kak, benar. Oke, kerabat UPP, nanti kita bakal lanjut lagi ke narasumber kita, tim penyuluh dari KP2KP Pasir Pengarayan dalam program Bijak Bincang Pajak. Tapi kita tahan dulu, kayaknya kita back to song lagi. Sekali lagi terima kasih Kak Putri atas Ya. waktunya. Dan dari lagu One Direction with Night Change, satu lagu dari Melly Goeslaw spesial buat kamu. Jadi pastikan tetap stay tune terus di UPP Radio 100 FM, pas musiknya, pas info. UPP Radio 100 FM, pas musiknya, pas infonya. Dan pas banget nih kerabat UPP, kita balik lagi dalam program Bijak Bincang Pajak. Nah, kalau di beberapa pekan lalu kita udah talk show bersama Ketua KP2KP Pasir Pengarayan, Bapak Muhammad Amir. Dan hari ini kita kedatangan lagi nih Pak Amir. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mbak sudah diundang kembali di Wah, senang UPP. sekali ya rasanya kedatangan kembali. Dan kerabat UPP, kalau di pekan lalu kita ngebahas tema insentif pajak di masa pandemi. Dan sekarang juga kita punya informasi penting nih mengenai perpanjangan insentif. Dan bakal dijelasin langsung sama Pak Amir nih, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi pendengar setia, untuk yang insentif pajak yang kemarin dibahas di PMK atau diatur di PMK 9 sama PMK 239 yang berakhir di bulan Juni, masa pajak Juni, sekarang sudah resmi diperpanjang dengan keluarnya PMK 82 tahun 2001 dan PMK 83 tahun 2001. Nah, fasilitas-fasilitas itu sama seperti yang kemarin, perpanjangannya sampai 31 Desember. Jadi untuk dua sektor itu, pertama yang 82 itu insentif pajak atas usaha-usaha yang terdampak pandemi COVID ini dapat fasilitas antara lain untuk pasal 21, kemudian pasal 25, kemudian PPh atas UMKM, kemudian atas PPN yang untuk restitusi yang didahulukan itu tetap seperti semula. Hanya perubahannya untuk yang mau memanfaatkan lagi insentif ini harus melaporkan atau memberitahukan paling lambat tanggal 15 Agustus bulan ini bahwa dia akan memanfaatkan insentif sampai Desember tahun 2021. Kemudian untuk yang PMK 83 itu khusus untuk
barang dan jasa yang terkait penanganan COVID yang itu dapat fasilitas insentif perpajakan. Kemudian hal baru lagi yang baru dikeluarkan juga adalah insentif untuk sewa ruangan. Sewa ruangan atas misalnya sewa di gerai di toko atau di mall untuk pedagang-pedagang itu diberikan fasilitas sekarang, Mbak. Jadi PPN-nya yang terutang atas sewa tersebut ditanggung pemerintah. Wow, ini yang terbaru ya Pak? Iya, ini yang terbaru. Itu mulai bulan Agustus sampai Oktober. Kemudian untuk pelaporannya masa Agustus sampai November itu dapat fasilitas. Iya. Mungkin itu untuk perpanjangannya Mbak sampai resmi sekarang sampai 31 Desember. Oke, kerabat UPP, semoga nanti bisa bermanfaat buat kamu juga nih karena sudah ada perpanjangan sampai akhir tahun 2021, tepatnya tanggal 31 Desember ya Pak. Dan terima kasih Pak Amir mungkin atas tambahan waktunya. sedikit, ada tambahan sedikit boleh, Mbak ya. silakan, Pak. Jadi untuk yang dapat insentif itu ada yang satu yang ada yang dua yang tidak dapat sekarang untuk perusahaan yang kemarin dapat kemudian impor untuk tujuan ekspor sama di kawasan berikat untuk periode ini tidak dapat lagi. Mereka sudah mulai berkembang atau sudah mulai pulih lagi ya. Jadi yang dapat itu adalah usaha-usaha yang terdampak pandemi, kemudian barang dan jasa seperti itu. Iya, betul ya. Oke, terima kasih Pak Amir atas waktunya. Dan mohon maaf juga nih kerabat UPP kalau misalkan ada salah-salah kata, tapi nanti kita juga masih kedatangan salah satu narasumber kita lagi dari tim penyuluh KP2KP Pasir Pengerayan. Jadi pastikan kamu tetap stay tune terus di UPP Radio 100 FM buat dapat info menarik seputar pajak pastinya ya. Dan kita balik ke song lagi nih, I'm Not The Only One, satu lagu dari Naif spesial buat kamu. Happy listening and jadi song stage dari UPP Radio, pas musiknya, pas infonya. UPP Radio 100 FM, musik dan informasi terkini, pas musiknya, pas infonya. Kamu lagi dengerin program Bijak Bincang Pajak nih kerabat UPP, ditemenin sama Arti. Dan kita udah kedatangan narasumber kita lagi nih dari tim penyuluh KP2KP Pasir Pengerayan. Ada narasumber kita kenal dulu ya kayaknya buat kamu ya gak sih? Ada Bang Manuel Aganta Sebayang, biasa dipanggil Mas Manuel ya? Iya, Mas Manuel juga bisa. Kelahiran Medan nih 11 November 1998, 23 tahun ya. Dan bakalan memberikan informasi menarik pastinya buat kita para kerabat UPP tentang pajak. Ngomongin soal pajak kayaknya udah cukup familiar banget ya sama kita. Ini tuh ada potongan pajak, ini kena pajak. Tapi kamu tahu gak sih kerabat UPP sebenarnya pajak itu yang seperti apa? Gimana tuh Mas? Oke, terima kasih Mbak Arti. Sebelumnya kalau kita mau bahas terkait pajak, tentunya itu kita harus tahu dulu nih, di undang-undang itu arti pajak itu apa sih? Oke, kalau terkait pajak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Artinya apa? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini kan dari arti undang-undangnya nih. Benar. Tentu kita bertanya-tanya, kalau ada pajak, lalu saya juga ada tuh namanya bayar retribusi. Lalu perbedaannya apa nih antara ini kedua? Oke, kita bedah lagi nih dari arti pajak tadi. Benar. Pertama yang dibahas di sini adalah terkait dengan kontribusi wajib dan bersifat memaksa oleh undang-undang. Ini hal yang membedakannya dengan salah satunya retribusi. Kenapa? Kalau misalnya pajak itu dia wajib dibayarkan jika memang sudah terutang. Sedangkan retribusi ini ya sifatnya kalau kita ingin menggunakan fasilitas tersebut. Harus dibayar kalau menggunakan fasilitas. Iya, saya contohkan seperti apa. Misalnya retribusi ini kayak retribusi parkir lah gampangnya kita lihat. Kalau kita nggak parkir, ya nggak bayar. Kalau misalnya kita parkir baru bayar. Nah, sedangkan pajak ini, jika kita mempunyai penghasilan, baik dalam usaha atau pekerjaan, mau tidak mau harus dibayar jika sudah melewati batas PTKP namanya. Lalu berikutnya ada namanya dengan mendapat timbal balik, tidak mendapat timbal balik secara langsung dari pengenaan pajak tadi. Ini juga membedakannya dengan retribusi tentunya. Kenapa? Jika tadi kita contohkan retribusi itu parkir, dalam hal ini kita membayar karena kita menggunakan fasilitas parkir tersebut. Artinya kita sudah mendapatkan fasilitas di sana. Kita langsung menerimanya gitu. Timbal balik di sana itu langsung. Sedangkan jika kita lihat dengan pajak, nih misalnya nih saya sebagai PNS, gaji saya langsung dipotong.
Tapi apa yang saya terima? Saya tidak menerima langsung nih. Jalan itu bukan atas nama saya. Benar. Jalan itu milik negara, milik masyarakat juga. Nah, dalam hal ini yang saya terima itu adalah fasilitas yang bersifat umum. Jadi demi kepentingan publik namanya. Benar. Nah, kurang lebih itu kalau misalnya kita bedah ya dari pajak tadi dan perbedaannya dengan retribusi. Retribusi. Oke, ini Kerabat UPP. Jadi pajak itu adalah kita bayar untuk keperluan negara, bukan keperluan seseorang. Betul. Seperti itu ya. Dan ngomongin lagi soal pajak nih, katanya kan ada yang namanya pajak pusat, kemudian ada juga pajak daerah. Kira-kira itu ada bedanya nggak sih Mas Manuel? Nah, ini sebenarnya Mbak Arti yang perlu kita istilahnya perjelas ya di sini. Karena juga di kantor kita tuh ada juga nih yang datang nanyain terkait mau bayar PBB Pak katanya. Gitu. Mau bayar pajak kendaraan Pak, mau bayar pajak mobil, pajak sepeda motor. Nah, pertama harus kita tahu dulu nih, pajak-pajak apa aja sih yang diatur di pusat dengan yang diatur di daerah. Dalam hal ini mungkin saya bisa bagikan itu menjadi 3 mungkin. Yang pertama pajak pusat, itu pajak yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan. Dalam hal ini dimandatkan ke Direktorat Jenderal Pajak, Yes. instansi kita. Lalu berikutnya ada namanya pajak daerah. Pajak daerah ini sendiri juga dibagi 2 Mbak Arti. Yang pertama itu ada yang untuk provinsi, yang kedua itu ada untuk kabupaten atau kota. Nah, lalu kalau misalnya pajak ini apa aja sih yang termasuk pusat sama daerah? Kita pecahkan beberapa ya. Yang pertama itu terkait dengan pajak pusat. Pajak pusat itu terdiri dari apa aja? Ada namanya pajak penghasilan. Itu gaji yang kita terima gaji, nah itu penghasilan disebut di situ. Kita terima penghasilan dari penjualan, itu disebut dengan pajak penghasilan. Baru berikutnya ada namanya pajak pertambahan nilai. Nah, yang membedakannya dengan PPh tadi, kalau tadi pajak penghasilan itu karena subjek pajaknya, pribadi orangnya menerima penghasilan. Sedangkan pajak pertambahan nilai ini yang dikenakan itu atas objeknya. Jadi misalkan ya, saya belanja barang yang terkena PPN. Ketika saya belanja itu saya juga harus membayarkan PPN yang mana tarifnya ini tunggal sebenarnya 10% dan ada juga namanya tarif 0%. Yes. Lalu berikutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, kalau pajak udah namanya barang mewah itu ya otomatis bukan yang menyangkut istilahnya kepentingan hajat hidup orang banyak tentunya. Benar. Meliputi misalnya ketika kita beli mobil, makanya kadang jangan heran kalau misalnya ketika ada suatu perusahaan misalnya otomotif menerbitkan harga yang istilahnya harga internasionalnya. Tapi ketika kita rupiahkan dan masuk ke Indonesia, loh kok masih mahal, kok makin mahal. Nah, Karena di sini pajak, betul gitu ada ya. namanya PPNBM di sana karena mobil itu kan termasuk barang tersier. Nah, gitu. Baru berikutnya ada bea materai. Bea materai ini ya kalau misalnya kalian pasti sudah sering lihat kan yang ketika kita ingin menandatangani suatu produk dokumen ada bea materai. Nah, kalau misalnya dulu yang materai itu ada materai 3.000 sama materai 6.000, sekarang ini materai sudah tunggal 10.000 benar. Baru ada juga pajak bumi dan bangunan. PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan itu masuknya dia ke pajak pusat. Yang artinya itu dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu kan baru pajak pusat nih. Baru ada 2 pajak lagi. Yang pertama itu pajak provinsi dan pajak kabupaten. Yang masuk dalam pajak daerah. Pajak daerah. Nah, ini mungkin saya langsung ringkaskan aja. Pajak provinsi itu apa? Pajak kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, air permukaan, pajak rokok. Nah, jadi kalau misalnya kayak pajak rokok ini, kalau misalnya kalian bingung, kalau misalnya penghasilan itu diterima oleh perusahaannya, itu otomatis kenanya PPh. Tapi karena perusahaan rokok itu menjual rokok juga, kena pajak rokok juga, gitu. Lalu berikutnya ada pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak kabupaten kota ini kadang mungkin orang yang sering salah nih menganggapnya, seperti halnya kayak pajak hotel, pajak restoran. Nah, mereka mengira kalau misalnya ketika mereka membeli makanan itu di misalnya KFC, situ kan ada tulisannya tax kan. Nah, itu sebenarnya bukan dikenakan PPN, tapi kenanya itu pajak restoran, gitu. Ada pajak hiburan, ada pajak reklame. Lalu untuk yang terkait PBB, ada juga yang diatur nih di kabupaten, yakni pajak perdesaan dan perkotaan.
Baru ada juga nih bagi masyarakat Horohul mungkin dah sering dengerin namanya ada pajak sarang burung walet. Iya, benar. Nah, jadi bedanya apa nih? Misalkan saya punya sarang burung walet, saya kena pajaknya apa? Yang pertama kamu kenanya pajak PPh, pajak penghasilan. Di sini kamu memiliki penghasilan dari sarang burung walet, subjektif diri kamu menerima penghasilan tersebut. Baru kedua kamu dikenakan yang namanya pajak sarang burung walet. Nah, kenapa kenakan ini juga? Karena usaha kamu itu sarang burung walet, gitu. Nah, terkait yang pajak sarang burung walet ini, tarifnya itu pun mungkin bisa jadi berbeda di setiap daerah, karena kan diatur oleh tiap-tiap daerah. Oh, seperti itu. Oke. Lalu kantornya di mana, Bang? Kalau misalnya pajak pusat sama pajak daerah ini. Nah, kalau misalnya kalian membahas terkait pajak pusat, kalian itu bisa bertanya-tanya langsung ke kantor pelayanan pajak Pratama. Dalam hal ini bisa di Pekanbaru, kalau kita pajak KPP Pratama Bangkinang namanya. Iya. Lalu bisa juga bertanya ke kita langsung di KP2KP Pasir Pangarayan. Di KP2KP ini istilahnya kayak ya kita bisa bantu-bantu kalian juga nih terkait PPh pajak pusat ini. Lalu berikutnya kalau misalnya pajak provinsi sama pajak kabupaten tuh kemana aja, Bang? Ini di setiap daerah nih bisa berbeda-beda istilahnya ya. Ada namanya Dispenda mungkin, Dinas Pendapatan Daerah. Ada Dinas Pelayanan Pajak atau Disianjak biasanya. Atau ada juga Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD. Atau nama lain itu pokoknya disesuaikan dengan peraturan tiap-tiap daerah. Termasuk salah satunya Samsat. Samsat untuk pembayaran motor seperti Iya, pajak motor. itu pajak daerah masuknya. Nah, kurang lebih itu mungkin bedanya pajak pusat sama pajak daerah. Oke, jadi cukup detail banget ya kerabat UPP. Kalau pajak pusat itu yang dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan bersama DJP, Direktorat Jenderal Perpajakan. Kemudian untuk pajak daerah itu yang ada di provinsi, kemudian yang ada di kabupaten. Benar. Seperti itu ya ringkasnya. Dan ngomongin soal pajak lagi, tadi nih katanya uang pajak itu adalah untuk kepentingan negara. Tapi lebih spesifiknya sebenarnya uang pajak itu nantinya bakalan dialokasikan kemana atau bakalan dipakai untuk apa tuh Mas Manuel? Oke, kita terkait membahas uang pajak ini buat apa sih? Mungkin saya sedikit menyampaikan yang pernah disampaikan Bu Sri Mulyani pada suatu wawancara tanggal 8 bulan 3 2021 kemarin. Iya. Beliau bilang seperti ini, pajak ini adalah uang rakyat yang akan digunakan untuk masyarakat juga. Sebagian untuk penanganan COVID-19, sebagian untuk pembayaran kesehatan, pembangunan sekolah, pembayaran guru, pembangunan infrastruktur, dukungan untuk tugas aparat TNI dan Polri, serta tunjangan tenaga kesehatan. Jadi intinya apa di sini? Uang pajak ini sendiri digunakan alokasinya sesuai dengan alokasi yang diatur dalam APBN. Yang mana alokasi dalam APBN ini seperti arti pajak tadi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena yang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Iya, Untuk seperti pajak itu. tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sangat jelas banget ya kerabat UPP bahwa uang pajak nanti akan dialokasikan seperti yang udah disebutkan sama Mas Manuel yang tadi. Nah, kalau seandainya kita berandai-andai nih, seandainya di Indonesia ini tidak ada yang namanya pajak gitu. Kira-kira apa yang bakalan terjadi tuh, Mas? Wah, ini juga pertanyaannya. Mungkin ada yang berpendapat kan, bagaimana sih kalau misalnya tiba-tiba pajak nggak ada di Indonesia nih? Bakalan kayak gimana? Seperti Sebelum itu ya? saya jawab itu, kita harus melihat postur penerimaan negara yang terutama itu dari penerimaan pajak. Nah, di APBN sendiri itu penerimaan negara itu sebesar 1.743,6 triliun untuk APBN 2021. Nah, lalu sebesar 1.444,6 triliun itu berasal dari pajak. Nah, bayangkan itu 1.700 dengan 1.400, berarti kurang lebih sebesar 82,7% penerimaan negara itu berasal dari pajak. Nah, kalau misalkan saya ini anak kos ini ya saya juga masih ngekos memang. Saya misalkan seperti ini. Misalkan saya waktu kuliah dulu menerima penghasilan dari orang tua. Tiba-tiba itu hilang kurang lebih 80% ya. Kebayang dong anggaran kehidupan saya sehari-hari bagaimana. Nah, sekarang itu sederhananya. Sekarang kita kembalikan lagi ini ke konsepnya ke negara. Hilang sebesar 1.444. Nah, dalam hal ini dana itu banyak diperlukan, Kak. Ada beberapa diantaranya itu ada perlindungan sosial. Itu aja memerlukan anggaran untuk APBN 2021 sebesar 260 triliun. Sedangkan tadi kalau kita kurangi 1.700 dikurang 1.400, udah tinggal 300 triliun nih.
Ada lagi untuk pelayanan umum dianggarkan 526,2 triliun. Itu aja udah minus pasti. Ada pertahanan, ada juga pendidikan nih yang sedang digembar-gemborkan juga sebesar 175,2 triliun. Dan sekarang nih di masa pandemi ini ada juga anggaran untuk kesehatan yang besarnya itu 111,7 triliun. Nah, jika pajak ini tidak ada, otomatis mayoritas dari belanja ini nggak bisa terpenuhi, Pak. Betul. Kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu ya kerabat UPP, seandainya pajak nggak ada di Indonesia ya kebayang nggak sih dampak yang akan ditimbulkan seperti apa? Pastinya bakalan banyak juga yang terbengkalai, sepertinya tidak ada dana untuk kesehatan, pendidikan, dan segala macamnya. Benar, Oke, berarti. menarik banget ya, dan nanti kita bakal ngebahas lagi lebih dalam mengenai pajak. Kayaknya sih menarik banget bersama Mas Manuel di sini. Tapi kita tahan dulu dan kita back to song lagi nih. Ada satu lagu buat kamu, jadi pastikan tetap stay tune terus di UPP Radio 100 FM, pas musiknya, pas infonya. Radio 100 FM, pas musiknya, pas infonya. Kamu lagi dengerin program Bijak, Bincang Pajak, ditemani sama Arti. Juga masih bersama narasumber kita, Mas Manuel di sini. Nah, kerabat UPP, kita masih lanjut lagi nih ngomongin soal pajak. Dan kita bakal nanya lagi nih ke Mas Manuel, kira-kira siapa aja sih yang harus membayar pajak? Apakah semua orang itu harus membayar pajak? Gimana tuh, Mas? Jika terkait dengan pajak ini ya, pasti ada pertanyaan nih. Saya apa harus bayar pajak? Nah, kalau saya tidak bisa, saya bisa, mungkin nggak. Pertanyaannya mungkin apakah saya harus membayar pajak? Kurang lebih seperti itu biasanya kan. Buat teman-teman nih, kalau misalnya terkait dengan orang-orang yang membayar pajak itu siapa, tentu saja teman-teman sebagai pembayar pajak itu harus memiliki yang namanya nomor pokok wajib pajak, atau yang biasa kita singkat itu dengan NPWP. Nah, NPWP ini diberikan kepada siapa? Tentu saja bagi mereka yang sudah memenuhi syarat subjektif sama objektifnya nih. Jadi bukan berarti misalnya saya masih anak SMP, saya menerima penghasilan dari orang tua. Kita sebut penghasilan namanya ya. Padahal sebenarnya istilah sederhananya uang jajan kan? Nah, uang jajan, uang saku. Apakah saya harus membayar pajak? Nah, itu pertanyaannya kan? Tentu tidak. Ya kamu juga, karena di sini belum mencukupi nih syarat subjektif sama objektifnya. Kamu belum mempunyai KTP, bahkan belum bisa mengurus NPWP. Karena salah satu syarat untuk mengurus NPWP itu ya kamu perlu KTP. Dengan kamu memperoleh KTP, kamu sudah dianggap itu orang yang dewasa istilahnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi yang membayar pajak itu adalah orang yang sudah mempunyai NPWP. NPWP, Nah, benar. jadi pertanyaannya lagi nih, jadi siapa aja nih yang wajib mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu siapa tuh, Kak? Oke, terima kasih Mbak Arti, pertanyaannya menarik nih. Pertama kita ada bahas dulu nih. Kalau misalnya yang punya NPWP itu bukan berarti hanya orang saja. Ada juga namanya itu badan. Ya. Badan ini seperti CV, PT, kurang lebih seperti itu. Lalu siapa aja sih orang-orang yang diwajibkan nih mempunyai NPWP? Yang pertama itu adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang contohnya ini seperti apa? Pekerjaan bebas ini misalnya Mbak Arti itu bekerja sebagai seorang notaris, di mana penghasilannya tidak tetap. Ya. Nah, itu contoh pekerjaan bebas. Ada juga yang namanya menjalankan usaha. Saya ambil contoh, misalkan saya ini toke sawit. Nah, saya sudah aminkan aja, aminkan saja. Nah, dari sawit saya ini sudah menghasilkan. Istilahnya saya sudah menjual dan saya sudah mendapatkan penghasilan di sini. Nah, dalam hal ini saya diwajibkan membuat NPWP. Paling lama kapan? Paling lama itu 1 bulan sejak usaha atau pekerjaan bebas tersebut dijalankan. Jadi bisa langsung dijual. Lalu berikutnya ada namanya WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak menjalankan pekerjaan bebas. Nah, dalam hal ini saya asumsikan dia hanya bekerja. Dalam arti bekerja dia seorang karyawan atau pegawai. Nah, saya ambil contoh dia bekerja di sebuah PT. Nah, apakah semua masyarakat itu diwajibkan NPWP? Tidak. Masyarakat yang bekerja itu tidak semua diwajibkan mempunyai NPWP. Lalu siapa yang diwajibkan? Bagi mereka-mereka yang dari pekerjaan tersebut sebagai karyawan atau pegawai itu penghasilannya sudah berada di atas PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Baru tarifnya berapa nih?
Nah, untuk yang PTKP ini dia setahun itu kan 54 juta. Seandainya statusnya itu tidak kawin dan belum mempunyai tanggungan. Tanggungan dalam arti seperti anak, kurang lebih gitu. Nah, 54 juta. Lalu kalau misalnya kita breakdownkan ke sebulan, berarti kurang lebih itu penghasilannya masih 4,5 juta nih. 54 juta dibagi 12 kan 4,5 juta. Jadi selama karyawan tersebut atau yang orang-orang PT itu, kalau penghasilannya masih di bawah PTKP, masih di bawah 4,5 juta, untuk yang statusnya tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, betul, tidak perlu mempunyai NPWP. Karena dalam hal ini pajaknya juga tidak ada yang dipotong dari sana kan. Dan PTKP ini tentu saja berlanjut, Mbak Arti. Yang pertama tadi jika tidak punya tanggungan 54 juta. Jika nanti dia sudah menikah, atas pernikahannya tersebut bertambah lagi 4,5 juta PTKP-nya setahun. Jika dia punya tanggungan lagi bertambah juga tuh 4,5 juta, maksimal sampai 3 tanggungan. Jadi akan bertambah terus nih. Yang tertingginya 72 juta nih seandainya istrinya tidak bekerja. Berarti kalau kita bagi 12 tuh sekitar 6 juta sebulan. Jadi kalau misalnya kamu sudah menikah, istrimu tidak bekerja dan mempunyai anak 3 orang, selama penghasilanmu masih di bawah 6 juta, itu tidak diwajibkan mempunyai NPWP, benar. Lalu kalau misalnya saya nih, penghasilan saya sudah melebihi 4,5 juta jika saya masih single istilahnya. Nah, single tidak punya tanggungan. Kapan saya paling lama mempunyai NPWP? Paling lama itu 1 bulan sejak penghasilan saya melebihi PTKP. Jadi misalnya bulan ini nih, bulan Agustus saya menerima penghasilan di atas 4,5 juta, otomatis bulan depan tuh saya harus wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Baru berikutnya tadi kan ada saya sebutkan nih, bukan hanya orang pribadi aja sebenarnya yang punya NPWP itu. Ada juga namanya badan, wajib pajak badan. Untuk wajib pajak badan ini, itu diwajibkan mempunyai NPWP. Nah, terhitung sejak kapan? Paling lama itu 1 bulan sejak badan tersebut didirikan. Jadi nggak ada tuh namanya badan kayak PT, CV itu yang nggak mempunyai NPWP, itu wajib. Nah, ya mungkin itu. Oke, jadi kategori yang wajib mempunyai NPWP tadi adalah beberapa kategori yang udah disebutkan sama Mas Manuel tadi. Dan kita juga mau nanya lagi nih untuk masa berlakunya. Kira-kira sampai kapan atau berapa lama NPWP tersebut berlaku tuh Mas? Oke, Mbak Arti. Kalau misalnya kita ambil contoh nih, kayak misalnya IKTP sekarang ini kan berlaku seumur hidup kan, seumur hidup benar. Begitu halnya juga seperti NPWP ini, Mbak Arti. Nomor pokok wajib pajak ini sebenarnya dia berlaku juga seumur hidup. Cuman dalam beberapa kondisi ada yang bisa menyebabkan nomor NPWP ini nonaktif atau istilah kita non efektif namanya, atau ada juga yang namanya dihapuskan. Nah, terkait dengan badan itu sendiri, NPWP ini akan terus aktif sampai badan tersebut itu dibubarkan. Jadi kalau misalnya NPWP ini kalau misalnya badan ini sudah bubar, terpaksa harus mengurus penghapusan NPWP karena ya dari orang yang badan yang punya NPWP-nya saja sudah tidak ada gitu. Baru untuk orang pribadi apa aja istilahnya itu ada namanya non efektif atau WPNE namanya kalau kita. Nah, non efektif ini di mana WP tersebut itu atau mengajukan permohonan atau secara jabatan itu nomornya itu dinonaktifkan atau dinonefektifkan. Yang menyebabkan apa? Nomornya tersebut itu dia ada tapi istilahnya udah statusnya nggak aktif. Tapi nomor itu masih ada. Nah, lalu ada juga yang namanya itu statusnya dihapuskan atau istilah kita delete. Kalau misalnya NPWP dihapuskan ini, ya nomor itu sudah dihapuskan istilahnya, sudah tidak ada lagi. Tentu saja ada berbagai kejadian yang menyebabkan kedua WPNE dan WPDE ini yang terjadi. Yang pertama kalau misalnya WPNE ini tentu saja atas permohonan dari wajib pajaknya sendiri. Dia merasa bahwa dia itu sudah tidak berpenghasilan lagi. Atau mungkin penghasilannya itu di bawah PTKP. Atau mungkin dulu nih penghasilan saya atas PTKP, cuman sekarang udah turun. Nah, berarti kan di bawah PTKP nih, itu bisa di-NE-kan kalau dia masih perlu nomornya. Lalu kalau misalnya kayak status delete nih, saya asumsikan misalnya dia dulu nih jomblo, istri, kemudian menikah. Dalam hal ini dia bisa memilih untuk dihapuskan NPWP-nya dan kewajibannya digabung ke suami. Oh, jadi tanggungan suami. Tanggungan suami bisa dihapuskan. Atau
yang umumnya sekarang ini kalau misalnya wajib pajak tersebut sudah meninggal, itu baru bisa dihapuskan. Jadi kalau misalnya sudah meninggal itu ya pilihannya bukan di non-efektifkan, enggak, dihapuskan. Iya, karena seandainya ada yang bilang bisa nggak diwariskan ke nomornya itu ke anaknya. Untuk anaknya atau untuk ahli waris, apa istilahnya orang berikutnya ya lah. Nggak ada NPWP bisa mewariskan seperti itu. Dia harus mengurus sendiri. Karena nomor NPWP itu seperti nomor KTP juga. Itu mengikat ke pribadinya sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Pak, NPWP saya hilang. Saya bisa buat lagi yang baru nggak? Nah, istilahnya bukan buat baru, cetak ulang. Nah, nomornya sama. Begitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi penghasilan di bawah PTKP, ya sudah bisa dinonefektifkan. Atau kalau misalnya memang itu berlanjut terus, minta saja dihapuskan. Gitu. Jadi sama dengan EKTP sebenarnya ya, kerabat UPP berlaku seumur hidup dengan catatan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti itu ya. Benar. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ngebahas lebih dalam lagi nih mengenai perpajakan. Jadi pastikan kamu juga tetap stay tune terus di sini. Kita tahan lagi dan kembali lagi di next segment, satu lagu dari Regan spesial buat kamu. Jadi pastikan tetap stay tune di 100 FM, pas musiknya, pas infonya. UPP Radio 100 FM, pas musiknya, pas infonya. Kamu lagi dengerin program Bijak Bincang Pajak, dan nanti masih nemenin kerabat UPP ini bersama narasumber kita juga Mas Manuel. Dan kita mau lanjut lagi ya kerabat UPP. Nah, kita mau nanya lagi nih Mas Manuel. Ya, kalau misalkan nih teman kita yang bekerja di sebuah perusahaan begitu kan, biasanya katanya gajinya tuh udah dipotong langsung sama perusahaan untuk membayar pajak. Jadi kira-kira masih perlu nggak sih dia membayar pajak sendiri? Gimana tuh Mas? Mungkin ini yang beberapa masyarakat mungkin kayak masih bingung kan. Pak, saya sebenarnya gaji saya itu udah dipotong nih. Dalam arti mungkin bahasanya gaji saya dipotong untuk bayar pajak, kata TU-nya atau bendaharanya mungkin. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman memang bekerja di sebuah perusahaan atau CV, pasti akan ada namanya pemotongan pajak dari gaji. Nah, biasanya ini dibuktikan dengan adanya bukti potong namanya, berarti. Nah, bukti potong ini isinya apa sih? Itu bukti potong ini berisi rekapan dari penghasilan yang diterima karyawan yang bersangkutan selama setahun, dikurangi dengan PTKP-nya, intinya itu hitung-hitungan pajaknya. Maka akan ketemu nilai bahwa dari gaji saya ini dipotong loh, segini besar pajaknya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah saya masih perlu bayar pajak juga kalau misalnya sudah dibayarkan perusahaan? Nah, jika saya asumsikan bahwa teman yang bersangkutan ini dia hanya bekerja di perusahaan tersebut dan hanya memperoleh penghasilan dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan juga sudah memotong pajaknya. Maka si teman ini tidak perlu lagi namanya membayar pajak. Tidak perlu membayar pajak kecuali dia bekerja di perusahaan tersebut. Tapi dia ada sampingan nih, usaha jualan online atau YouTuber mungkin kan. Dalam hal ini dia diwajibkan juga membayar pajak, tapi hanya pajak atas usahanya yang lain tadi. Oh, di luar perusahaan tadi. Iya, nanti pas pelaporan itu kan digabung tuh penghasilannya. Jadi kan kelihatan tuh, oh dari perusahaan itu dipotong penghasilannya sekian. Sedangkan pajak saya itu rupanya lebih nih, besar pajaknya lebih dari penghasilan dipotong sama perusahaan. Dalam hal ini saya harus membayar kekurangannya. Nah, kekurangan ini muncul di mana? Kamu ketahuan itu bakalan ketika pelaporan SPT tahunan namanya. Jadi penghasilan kamu dari perusahaan atau ada penghasilan lainnya itu ditotal semua di SPT tahunan ini. Jadi kelihatan dong pajak saya yang kurang bayarnya berapa. Nah, itulah dibuktikan dari pelaporan SPT tahunan namanya. Oh, seperti itu. Gitu. Okay. Jadi kalau misalkan kita udah membayar pajak nih, apakah kewajiban kita tuh udah selesai atau ada lagi yang perlu dibayar atau seperti apa tuh Mas? Nah, sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, bagi orang-orang yang sudah mempunyai nomor pokok wajib pajak, itu setidaknya ada 2 kewajiban sederhananya. Yang pertama itu kewajiban pembayaran sama pelaporan. Jika kamu seorang karyawan atau pegawai yang hanya mendapatkan penghasilan dari perusahaan tersebut, otomatis kewajiban untuk membayar kita ini ya sudah dibayarkan oleh perusahaan, dipotong oleh perusahaan. Tetapi jika saya pengusaha atau pekerjaan bebas tadi seperti saya bilang, kamu masih ada kewajiban membayar ini loh, karena tidak ada yang memotong pajak saya membayar pajak saya sendiri gitu. Nah, yang kedua itu ada namanya pelaporan SPT, surat pemberitahuan. Ada yang pelapor SPT masa, ada pelaporan SPT tahunan. Kita sederhanakan aja, kita ambil yang tahunan ini nih, karena ini yang biasanya orang ramai kan kena semua.
pelapor SPT tahunan ini diwajibkan semua, baik itu dia pegawai atau dia pengusaha. Jadi pegawai bukan berarti jika dipotong perusahaan kewajibannya beres ya, tidak. Masih ada namanya kewajiban pelaporan SPT tahunan, di mana dia di situ melaporkan nih rekapan penghasilan dia, melaporkan bukti potong dia. Ini loh gaji saya yang dipotong oleh perusahaan gitu. Jadi dalam hal ini perlu juga nih keaktifan dari setiap pegawai atau karyawan untuk meminta bukti potongnya ke bendahara atau tata usaha di tempat dia bekerja. Jadi dia mengetahui nih, selama ini kan dia ngitung-ngitung nih, saya seharusnya setahun menerima penghasilan ini, cuman kok saya total selama setahun kemarin cuma dapat segini ya. Nah itu hak kamu untuk mengetahui nih, berapa sih pajak penghasilan kamu yang dipotong untuk membayar pajak penghasilanmu begitu. Jadi ada dua nih kerabat UPP. Yang pertama kita membayar pajak, kemudian kewajiban yang kedua adalah melaporkan SPT, seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita nih nggak mempunyai penghasilan gitu Mas, jadi kira-kira apakah kita masih perlu untuk melaporkan SPT tahunan atau seperti apa nih? Oke, ini pertanyaan juga nih ya, bagus nih. Sebelumnya kita balik dulu ke awal tadi. Jika memang tadi kalian tidak mempunyai penghasilan atau istilahnya ya tidak mempunyai penghasilan, tidak bekerja. Dalam hal tidak bekerja nih, memang tidak mempunyai penghasilan, kamu bisa memilih nih sebelumnya kan, bisa antara NPWP itu dihapuskan atau dinonaktifkan. Tapi jika kamu tidak memilih kedua-duanya ini, dalam arti status NPWP-nya itu masih aktif, kamu tetap bisa melaporkan SPT tahunan. Dan memang itu diwajibkan jika memang tidak nonefektifkan atau tidak dihapuskan. Cukup dibuat di pelaporan SPT tahunan itu, ya udah penghasilan kamu 0. Itu tetap diwajibkan. Nah, untuk yang kejadian-kejadian seperti ini bisa jadi untuk orang pribadi atau badan sekalipun. Untuk orang pribadi, pelaporan SPT tahunan, perlu diingat ini Mbak Arti, pelaporan SPT tahunan itu ada jangka pelaporannya, di mana jika lewat ini dihitung terlambat. Untuk orang pribadi itu sendiri paling lama Januari sampai Maret tahun berikutnya. Jadi misalkan saya sekarang ini di penerima penghasilan di 2021. Setelah nanti setahun berlewat, saya itu wajib melaporkan SPT tahunan saya paling lama itu bulan Maret, tanggal 31 Maret 2022 tahun depan. Itu untuk orang pribadi. Berikutnya ada juga untuk badan. Badan itu bisa juga melaporkan nihil. Dalam arti mungkin dalam setahun itu badan tersebut tidak ada menjalankan kegiatan usaha, tidak melakukan penjualan apapun, tidak ada pembelian apapun. Intinya tidak menjalankan kegiatan usahanya. Nah, dalam hal ini badan tersebut juga tetap melaporkan SPT tahunan, diwajibkan. Cuman berbeda dari orang pribadi kan. Kalau tadi misalnya orang pribadi paling lama Maret tahun berikutnya. Untuk badan ini paling lama tanggal 30 April 2022. Seandainya dia penerima 2021. Jadi istilahnya bertambah 1 bulan nih. Bulan dari yang pribadi. Dari orang yang pribadi. Dan tentu saja jangka waktu ini itulah yang jangka waktu yang diatur oleh undang-undang. Karena bisa saja mungkin ada perpanjangan seperti halnya waktu awal-awal masa pandemi kemarin. Untuk orang pribadi sendiri kan diperpanjang tuh masa pelaporan SPT tahunannya, itu bisa saja terjadi mengikuti dengan kondisi negara. Oke, mungkin itu berarti. Oke, luar biasa sekali ya kerabat UPP, dan kayaknya pertanyaan tadi bakal menjadi topik terakhir kita nih bersama narasumber kita, Mas Manuel. Terima kasih banyak juga atas waktunya, dan semoga bermanfaat juga nih kerabat UPP, menambah wawasan kamu tentang perpajakan pastinya ya. Jangan salah kaprah lagi, dan pastinya juga nggak boleh salah paham ya tentang pajak. Dan terima kasih sekali lagi. Nanti kita juga bakal lanjut lagi bersama Pak Amir, tapi kita tahan dulu di next segment ya kerabat UPP. Kita balik ke song lagi nih dari lagunya It's Will Rain. Kita ke The Bagindas dulu spesial buat kamu. Jadi pastikan tetap stay tune terus di UPP Radio 100 FM. Pas musiknya, pas infonya. UPP Radio 100 FM, musik dan informasi terkini, pas musiknya, pas infonya, program bijak bincang pajak, atasi pandemi, pulihkan ekonomi nih kerabat UPP. Dan kita balik lagi sama Pak Amir, dan kayaknya masih ada informasi penting yang mau disampaikan sama Pak Amir nih. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Arti. Untuk terakhir kami ingin menyampaikan bahwa untuk pelaporan SPT tahunan terutama tahun 2020 bagi wajib pajak atau bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP masih bisa dilakukan sampai akhir tahun, atau tak diusahakan sebelum akhir tahun segera menyampaikan laporan SPT tahunan tersebut. Dan SPT tahunan tersebut berarti itu ada
beberapa formulir. Yang pertama untuk 1770 SS itu untuk karyawan yang nilai penghasilannya di bawah 60 juta. Kemudian untuk yang karyawan penghasilannya di atas 60 juta itu pakai 1770S. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas seperti perdagangan atau profesional seperti dokter atau notaris itu pakai SPT 1770. Kemudian untuk yang WP Badan, CV, PT, dan firma itu bisa menggunakan formulir 1771. Jadi himbauan kami pada seluruh wajib pajak masyarakat Rokan Hulu yang belum melaporkan SPT tahunan terutama tahun 2020 agar segera melaporkan SPT. Bagaimana cara melaporkannya? Bisa dilakukan secara online melalui DJP online melalui filing atau SPT elektronik. Nah, untuk konsultasi pelayanan pelaporan SPT bisa datang langsung ke KPP Pratama Bangkinang atau KP2KP Pasir Pangarian atau konsultasi online lewat WA juga bisa Mbak di nomor 0857 663 41657. Iya. Mungkin terakhir juga karena ini pas bertepatan hari ulang tahun Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Riau yang ke-64. Mudah-mudahan semakin maju dan semakin sejahtera masyarakatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga ya. Selamat ulang tahun nih untuk Provinsi Riau berdaya saing ya tagline-nya. Oke, dan semoga kita juga tetap bisa bersaing pastinya. Dan terima kasih juga kita ucapkan buat ketiga narasumber kita yang udah gabung hari ini. Ada Pak Muhammad Amir, terima kasih Bapak atas waktunya. Juga tadi ada Mas Manuel, juga ada Kak Putri selaku Ketua Tech Center Universitas Pasir Pengarayan. Dan luar biasa sekali informasi dan ilmunya. Semoga bisa menambah wawasan kita dan semoga next time masih ada kesempatan untuk datang lagi di sini berbagi ilmu, sharing pengalaman juga pastinya buat kita bersama ya. Terima kasih juga nih kerabat UPB buat kamu yang udah nemenin Arti bersama ketiga narasumber kita dalam program Bincang Pajak selama 2 jam tadi. Dan mohon maaf juga nih kalau ada salah-salah kata selama penyiaran. Sampai ketemu lagi di program menarik UPB Radio selanjutnya. Dan akhir kata saya Arti bersama ketiga narasumber kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.